Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat sama-sama mengkaji atau membaca kembali kitab Fathul Qorib Al-Mujib yang merupakan syarah dari matni Abi Suja, ya, matan Ghoyah wa Taqrib ini, matan Ghoyah wa Taqrib. Baik, kita lanjutkan, yaitu tentang aqsamul miyah, pembagian air. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala, thummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Thummal miyahu, kemudian air, tanqasimu, terbagi, ala arba'ati aqsamin, atas 4 bagian. Jadi pembahasan kita sekarang ini adalah bagian-bagian daripada air. Air itu terbagi atas 4 bagian. Ahaduha, salah satu daripada yang 4 itu, tahirun fi nafsihi, suci pada dirinya sendiri, mutahhirun li ghairihi, lagi mensucikan bagi yang lainnya. Pertama, dia sudah suci, kalau dipakai untuk bersuci maka itu sah untuk dipakai bersuci. Mutahhirun li ghairihi, bisa dipakai bersuci kepada yang lainnya. Ghairu makruhin isti'maluhu, tidak makruh dalam pemakaiannya. Jadi air yang ini adalah air suci, lagi mensucikan, dan tidak makruh untuk memakainya. Wa huwa al-ma'ul mutlaqu, dan dia itu adalah air mutlak. Ya, air yang terlepas, air yang katanya tidak ada tambahannya. Wa huwa al-ma'u al-mutlaqu, yaitu air yang mutlak, air yang terlepas. Terlepas dari apa? An qaidin lazimin, dari qaid lazim. Apa itu qaid lazim? Yaitu suatu sifat yang melekat pada air itu dan tidak bisa terpisahkan. Itu namanya qaid lazim. Walaupun kita pindahkan tempat daripada air itu, tetap dia suatu sifat itu melekat pada air tersebut. Mana contohnya? Misalnya air kelapa, ya, ikatannya adalah kelapa itu sendiri. Ketika kita pindahkan ke tempat lain, ke gelas, tetap air tersebut adalah disebut air kelapa. Air Sprite, kemana saja kita bawa, maka tetap air tersebut disebut dengan air Sprite. Sprite, ya, artinya bahwa dia sifat itu tidak bisa terlepas daripada air, selalu berikatan. Ya, kait yang selalu disebut kaitnya, ikatannya. Air yang selalu disebut ikatannya, itu namanya qaidin lazimin, yaitu kait lazim yang selalu ada. Nah, air mutlak ini, air tahirun mutahhirun ini, ghairu makruhin ini adalah itu terlepas daripada hal itu.
Jadi kalau kita misalnya ada air, kita ambil, kemudian air itu kita bawa ke tempat lain, ya, maka ikatan itu tidak terbawa kembali, dia terlepas ikatan itu, berarti yang muncul adalah nama air saja. Maka kalau begitu adanya itu, maka tohirun fi nafsihi, tohirun fi nafsihi, mutahhirun li gairu makruhin isti'malu. Fala yadurru al-qaidu al-munfakku, fala yadurru, dan tidak memberikan mudarat, tidak memudaratkan, artinya tidak mengapa, yaitu tentang al-qaidu al-munfakku. Al-munfakku, kait yang terbuka, ya, kait apa? Kait al-munfak itu suatu sifat melekat pada air, tapi sifat itu ada terlepas daripada air tersebut. Memang ada sifat itu melekat pada air, tetapi kaitnya itu, ikatannya itu terlepas daripada air itu. Contoh, kama il-bi'ri, seperti air sumur. Nah, mana ikatannya, kaitnya itu air sumur, yaitu sumur itu. Memang air ini melekat pada air sumur, tetapi ketika kita pindahkan ke tempat lain, ke gelas lain, tadi kita ngambil misalnya air sumur tersebut untuk minuman, ya, untuk kita bersuci. Tapi ketika kita masukkan ke gelas atau kita masukkan ke ember, maka tidak lagi disebut sumurnya, ya, tapi yang muncul adalah nama air itu sendiri. Artinya dia terlepas daripada ikatan itu. Itu maksudnya. Fi kaunihi mutlaqan, dalam keadaannya itu adalah mutlak. Jadi jika dipindahkan ke gelas, hilang, ya, lagi sekali kata sumur itu, tapi nama air itu, ya, tapi nama air itu sendiri tetap ada. Wathani, dan yang kedua, pembagian air, tahirun mutahhirun, makruhun isti'maluhu, air suci lagi mensucikan, makruhun, tapi makruh isti'maluhu fil badani, makruh pemakaiannya air tersebut, yaitu di badan. Tahirun, ya, bisa nggak dipakai untuk minum? Bisa, ya, itu ukurannya. Mutahhirun, lagi mensucikan, ya, kalau dipakai untuk bersuci boleh tidak? Bisa dipakai untuk bersuci, ya, tapi bersuci dalam arti di sini adalah mencuci pakaian, ya, mencucikan yang lain. Kemakruhan pemakaian air yang kedua ini adalah isti'maluhu fil badani, ya, pemakaiannya itu adalah hanya pada badan, pada anggota tubuh, ya, ya, la fi thawbi, tapi tidak makruh dipakai di pakaian. Yang itu maksudnya saya tadi itu, bahwa apabila air ini dipakai di badan, di anggota tubuh kita ini, itu hukumnya makruh, ya, hukumnya adalah dibenci. Tetapi kalau dipakai untuk cuci pakaian itu tidak mengapa. Kenapa itu dimakruhkan untuk badan? Dikhawatirkan nanti akan mendatangkan penyakit al-baros, ya, penyakit kusta, penyakit macam-macam penyakit nanti akan hadir datang kalau kita menggunakan air ini, ya. Tapi ingat, air ini adalah tahirun, suci, mutahhirun, lagi mensucikan. Berarti kalau kita pakai untuk mencuci pakaian itu sah, boleh, pakaian yang kita cuci juga menjadi suci. Makruhun, dimakruhkan isti'maluhu, isti'malul ma' yang tadi itu, air yang tadi itu makruh. Di mana kemakruhannya itu? Fil badani, yaitu di badan. La fi thawbi, tidak makruh dipakai di mana? Di pakaian. Kalau dipakai nyuci tidak ada masalah. Wa huwa al-ma'ul musammasu, dan dia itulah disebut dengan air musammas. Air musammas, air yang al-musakhanu bi ta'sir syamsi fihi,
air yang dipanasi bitaktiris syamsi dengan bekas-bekas atau sinar matahari pada air tersebut. Ya, ini jadi air yang thahirun mutahhirun ghairu makruhun istimaluhu itu adalah disebut dengan air musyammas, air yang terkena matahari. Wa innama, dan hanya saja ya, ini ada tempatnya sebenarnya di makruh dalam pemakaiannya. Wa innama yukrahu syar'an, dan hanya saja dimakruhkan secara syarak penggunaan air musammas itu, air al-musakhkhanu bi ta'sir syamsi itu menurut syarak, menurut hukum Islam adalah bikutrin harin, yaitu negeri yang sangat panas, negeri yang panas. Ya, kemudian air tersebut fi ina'in muntaba'in, itu pada bejana yang dicetak, yang dipatri, yang dipandi ya dengan logam, ya itu seperti besi ya. Nah, itu tempatnya aja. Tapi ini perlu distressingkan di sini, ditekan di sini adalah bikutrin harin, yaitu negeri yang panas. Lalu bagaimana tentang kita? Kalau kita ini menurut saya tidak berlaku ini ya. Jadi kalau di Timur Tengah bagian mana gitu ya, ya di bagian Hijaz itu ada daerah yang sangat panas. Nah, daerah tersebut apabila air itu terdapat di dalam bejana yang dicetak atau dipatri yang berupa logam, ya itu berupa logam seperti besi, maka itu dimakruhkan dalam pemakaiannya. Illa ina an-naqdaini, kecuali bejana yang terbuat dari dua mata uang, yaitu dari emas dan perak. Jadi dua mata uang ini yang dulu itu terbuat dari emas dan perak, apabila ada bejana tempat penyimpanan air yang terbuat dari emas dan perak, maka hal itu tidak dimakruhkan. Poin saya di sini adalah baru dimakruhkan apabila berada di putrin harin. Kenapa ina an-naqdain tidak menjadi makruh dalam pemakaiannya bila ada air di dalamnya kemudian disinari oleh matahari? Itu lisofai jauharihima, karena bersihnya dia punya zat keduanya itu. Tetapi wa idza baruda, dan apabila dia sudah dingin kembali, zalatil karohatu, hilanglah kemakruhan yang tadi itu. Jadi kemakruhan itu berlaku ketika keadaannya yaitu musakhan, yaitu dipanasi dengan bitaksir syamsi, yang juga di tempat di tempat negeri yang panas. Lagi sekali, wa idza baruda, dan apabila dia menjadi dingin air tersebut, zalatil karahatu, hilanglah kemakruhan daripada air tersebut. Waqtaro an-Nawawi, dan telah memilih oleh Imam Nawawi. Apa pilihan Imam Nawawi? Adamal karohati mutlaqan, yaitu ketidakadaan makruh secara mutlak. Jadi tidak ada makruh, tidak berlaku walaupun dia berada di negeri yang sangat panas, berada di negeri yang sangat dingin dan sebagainya. Itu menurut Imam Nawawi, imam kita ini, bahwa itu tidak jatuh menjadi makruh. Adamal karohati, tidak makruh mutlak secara mutlak. Wa yukrahu, dan dimakruhkan aidon juga. Ini menurut al-musannif, ya, menurut pengarang kitab ini. Kapan dimakruhkan? Tadi yaitu bikutrin harin. Sekarang wa yukrahu aidon syadidus sukhunati wal burudati, yaitu air yang sangat panas dan juga air yang sangat dingin. Itu dimakruhkan untuk memakainya. Watahirun gairu mutahirin, dan ada juga bagiannya itu air suci tapi tidak mensucikan. Suci
tapi tidak mensucikan. Wa huwa al-ma'ul musta'malu, dan dia itu disebut dengan air musta'mal. Wal mutagayyiru, dan juga air-air yang mengalami perubahan. Bima khalatahu minat tahirat, dengan sesuatu yang mencampurinya dari, yaitu benda-benda yang suci. Berubahnya itu yaitu dengan benda-benda yang suci. Maaf, salah bacanya. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunah wal burudah. Ya. Kemudian yang ketiga, wal qismu tsalitsu, dan bagian ketiga, tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi, yaitu suci pada dirinya sendiri. Tadi itu matannya ya, matnul ghayah ya wa taqrib. Bagian ketiga daripada bagian air yang 4 itu adalah suci fi nafsihi, suci pada dirinya sendiri, ghairu mutahhirin li ghairihi, dan tidak mensucikan bagi yang lainnya. Artinya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Wa huwa al-ma'u al-musta'malu, dan itu namanya air musta'mal, air yang telah dipakai. Di mana dipakainya? Fi raf'i hadatsin, dalam mengangkat hadas, menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Air musta'mal. Au izalati najasin, atau pernah digunakan untuk menghilangkan najis. Illam yataghayyar, sekalipun tidak mengalami perubahan, karena dia itu termasuk air musta'mal, yaitu maka dia itu tidak melihat apakah dia mengalami perubahan atau tidak. Yang penting pernah dipakai dalam mengangkat hadas, menghilangkan hadas, atau pernah dipakai untuk menghilangkan najis. Walam yazid waznuhu ba'da infisalihi, dan tidak bertambah timbangannya setelah memisahkannya, amma kana ba'da itibari miqdari ma yatasharrabu al-maksuru minal ma'i, dari sesuatu yang ada ba'da iktibari, setelah penganggapannya akan ukuran ma yatasharrabu al-maksulu, apa saja atau air yang diserap, al-maksulu yang serap oleh yang dibasuh itu, minal ma'i, daripada air. Itu ya menjadi persyaratan juga. Tadi ilam yataghayyar, tidak mengalami perubahan, walam yazid waznuhu, dan tidak bertambah keberadaan air itu setelah dipisahkan dari sesuatu yang dicuci, tapi dia itu ada ukuran. Wal mutaghayyiru wallahu alam bis-shawab. Mungkin sampai sini pembacaan kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.